Viral, jangan coba-coba mengahokkan Gus Yakut. Pernyataan Gus Yakut yang menganalogikan perasaan terganggu seseorang mendengar suara azan keras dan perasaan terganggu seseorang karena mendengar suara anjing menggonggong terus-menerus itu disatukanlah dalam satu judul oleh media online. Jadilah persepsinya berubah. Gus Yakut menyamakan azan pakai toa dengan anjing. Kocak memang. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berdua di bawah kibaran bendera NU. Madura ayo maju serta sembuh, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang demi agama, ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkan dia, bikin sehabis mereka. Musuh agama dan ulama, wahai barisan Ansor Serbaguna, di mana engkau berada, SND, teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba serbu. Jujur, saya nggak menemukan kesalahan apapun dengan pernyataan Menteri Agama tentang analogi pengeras suara dengan anjing itu. Saya nonton berkali-kali, di mana salahnya ya? Apa iya dia menghina agama, menyamakan pengeras suara di masjid dengan anjing? Nggak ada tuh. Ya, itu kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid, musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur, tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya, itu toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan, bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim. Ya, kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini, kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid, monggo dipakai, silahkan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu, agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan, kita harus tetap hargai. Cuitan seorang netizen, jangan coba-coba mengahokkan Gus Yakut, viral di media sosial Twitter. Cuitan itu didengungkan oleh akun Twitter @ruhulmaani pada Sabtu 26 Februari. Kalian coba mengahokkan Gus Yakut?
hadapi kami, cuitnya. Dalam cuitan itu, Ruhul Maani mengunggah video Banser yang sedang apel besar. Tampak barisan Ansor Serbaguna atau Banser berseragam lereng hijau dan baret sedang menyanyikan lagu March Banser. Mereka tampak bersemangat sambil menepukkan tangannya. Dalam video itu muncul running text, apel besar Banser Ansor Temanggung dalam rangka Harlah NU ke-96 tahun. Sementara di bawah video itu tertulis, breaking news, apel besar Ansor Banser PCGP Ansor Temanggung 31 Januari 2022, lapangan Sidoarjo Marun. Terlihat video itu diunggah untuk memperlihatkan bahwa Banser siap membela Menteri Agama Yakut. Seperti diketahui, dalam minggu ini, Gus Yakut sedang mendapatkan gelombang protes, bahkan dilaporkan ke polisi. Gus Yakut dilaporkan atas tuduhan penghinaan agama terkait pernyataannya membandingkan suara azan pakai pengeras suara toa mirip gonggongan anjing. Sontak, cuitan dan unggahan video ini mengundang reaksi netizen hingga percakapan mereka tentang Banser ini masuk trending Twitter minggu ini.